Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan oleh Allah. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya beliau bisa meniru uswatun hasanah yang dicontohkan oleh beliau baginda Rasulullah SAW. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kajian tentang akhlak, yaitu yang paling dasar yang wajib kita ketahui, ya, karena ternyata adab itu lebih penting daripada segalanya. Sampai-sampai ya ada makalah ya, al-adabu fawqal ilmi. Nah, adab itu lebih tinggi kedudukannya daripada ilmu. Nah, sampai Rasulullah SAW diangkat derajatnya itu karena adabnya, nah, karena suri tauladan beliau. Dan beliau berdakwah ya sampai bisa diterima oleh zaman pada masa waktu itu karena apa? Dari suri tauladan beliau. Bukan dari segi keilmuannya, tapi yang diterima di masyarakat ketika itu adalah akhlakul karimahnya. Nah, sebenarnya banyak versi sekali ya, atau kitab-kitab sekali ya, kitab yang membahas tentang adanya akhlak ya, seperti contoh Akhlakul Banin ya, karangannya Syekh Ahmad Baroja. Kemudian Adabul Alim wa Muta'alim ya, karangannya Syekh Hasyim Asy'ari. Kemudian Bidayatul Bidayah, karangannya Imam Ghazali. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita membahas kitab Ta'lim Muta'alim ya, kitab yang sangat tenar sekali ya, yaitu dikaji di kalangan pesantren pada khususnya ya, karena kitab ini sebagai rujukan ya, sebagai patokan utama ya di kalangan pesantren. Adapun sebelum membahas isi daripada kitab Ta'lim Muta'alim ini, lebih dahulu mari kita kirim surat Al-Fatihah ya, ditunjukkan pada musannif atau pengarang kitab Ta'lim Muta'alim, yaitu Syekh Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuji Al-Hanafi, ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa li jami' azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram, khususan ila Syekh Az-Zarnuji. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biografi daripada Syekh Az-Zarnuji, nama beliau lengkapnya adalah Syekh Burhanuddin, ada yang mengatakan Burhanul Islam, Ibrahim Az-Zarnuji Al-Hanafi. Yang pertama, kenapa dikatakan Burhanuddin atau Burhanul Islam? Burhan itu artinya adalah petunjuk. Nah, beliau adalah termasuk ulama yang menunjukkan ya kepada orang-orang untuk mengaji lebih dalam tentang keislaman. Kenapa disebut Az-Zarnuji? Karena beliau lahir di kota Turki ya. Di situ ada namanya daerah Zornuj, dekat sungai Okhus ya. Ada mengatakan lagi, berpendapat lain, beliau itu lahir di Afghanistan ya. Tapi melihat segi namanya, ini yang lebih tepat adalah di Turki ya, yaitu di daerah Zornuj, karena sesuai dengan namanya itu Zarnuji. Nah, disebut di situ Al-Hanafi. Nah, ternyata Syekh Az-Zarnuji ini bermadzhab ala Hanafi ya.
akan tetapi tidak masalah. Nah, karena ketika kita mengambil sesuatu yang baik ya, itu tidak masalah, berbagai mazhab bisa kita dapatkan atau bisa kita gunakan referensi atau kita rujukan. Ya, beliau ya lahir di Turki, kemudian untuk tanggalnya ulama ahli tarikh atau ulama ahli sejarah belum bisa memastikan, akan tetapi ada yang mengatakan bahwasanya beliau itu wafat pada tahun 591 Hijriah. Ada yang mengatakan pula yaitu pada tahun 640 Hijriah. Ya. Itu wafatnya beliau. Ya. Beliau sempat belajar di namanya di Bukhara dan di Samarkand. Nah, kedua kota ini adalah pada zaman itu adalah pusat adanya keilmuan. Ya, persaingan hebat keilmuan berada di dua kota ini ya, di Samarkand dan di Bukhara. Nah, beliau juga pernah sempat belajar di daerah tersebut. Kemudian nanti di dalam kitab Ta'limut Ta'lim ini ya membahas tentang 13 pasal. Ya, adapun pasal yang pertama adalah menerangkan tentang hakikat ilmu dan keutamaannya. Dan begitu seterusnya nanti kita akan bahas ya, serinci pula. Ya, mudah-mudahan di pertemuan-pertemuan selanjutnya bisa diberi kelancaran, dan yang terpenting adalah mendapatkan ilmu yang manfaat dan ilmu yang barokah fi dini wa dunya wal akhirah. Ya. Mungkin cukup itu yang bisa disampaikan untuk pertemuan pertama ya. Apabila ada perkataan dan penyampaian yang kurang maksimal dan lain sebagainya, Bapak mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.